Welcome back my channel Nairet Buff. Selamat datang di channel Nairet Buff. Kita akan bahas dan ngobrol bareng tentang konten yang aku bawain. Bergalau-galaulah kamu, terlukalah kamu sampai kamu sembuh. Jalur move on sampai terluka babak belur, sampai tak berdaya, terus dibilang udah move on. Temanya sama banget kayak perasaan kamu saat ini yang nonton video ini. Dia tidak mencintai kamu, tapi hanya membutuhkan bantuan. Kenapa judul ini? Dia tidak mencintai kamu, dia hanya membutuhkan bantuan. Banyak banget ketika seorang perempuan dan laki-laki sedang pendekatan, awalnya si laki-laki tuh effort banget menunjukkan kalau kayaknya dia suka deh sama aku. Mulai dari WhatsApp perhatiannya, video call, nanyain ini dan itu, ingin lebih jauh mengenal kita. Tapi di pertengahan jalan tiba-tiba si cowok ini berbeda gitu. Kok dia gak kayak biasanya ya, dihubungin susah, balas WhatsAppnya lama. Terus si cewek nih berpikir, aku nih salah apa ya, kok dia tiba-tiba menghilang, apa salah dan dosaku sayang, cita suciku kau buang-buang, gitu kan jadi judul Nela Karisma dong nih. Nah terus si perempuan ini bingung dia harus ngapain. Dia berkaca diri, apa aku salah ya, apa dia tuh ngerasa kayak aku tuh udah nerima kamu gitu, kamu awal-awal tuh ngejar aku banget gitu, kok setelah aku welcome, setelah aku nerima gitu kan, tiba-tiba kamu pergi menghilang. Dan juga susah, perbedaannya tuh bener-bener 180 derajat beda kayak awal-awal dia kenal sama kamu. Atau bahasa sekarangnya kamu di ghosting dan terjebak dengan hubungan tanpa status. Kita akan bahas ya, kok bisa sih ini terjadi, tonton sampai selesai. Pertama, permainan laki-laki. Wow, ternyata laki-laki itu punya permainan trik dan juga caranya sendiri untuk deketin cewek. Laki-laki itu punya strategi gimana caranya biar dia bisa deket sama cewek ini. Awalnya sih dia tertarik ya dalam segi fisik gitu, kayak boleh juga nih cewek gitu kan. Ternyata dia hanya membutuhkan rasa penasarannya itu terpenuhi gitu. Awalnya dia ngerasa kayaknya nih cewek ini menarik gitu. Setelah dia penasaran, dia deketin, terus dia ngejar-ngejar kamu, ternyata itu cuma permainannya dia aja untuk memenuhi ego. Nah, laki-laki itu punya ego pengen dihargai, ego pengen dilihat kalau dia itu dibutuhkan atau dia ada yang suka gitu. Laki-laki ini egonya besar banget, dia bisa melakukan apapun untuk memenuhi ego dan harga dirinya. Jadi kenapa disebut permainan laki-laki? Karena laki-laki tuh sebenarnya punya cara-cara tersendiri untuk deketin si cewek. Karena secara tidak langsung dia tuh punya ego yang pengen terpenuhi gitu. Ego merasa dihargai, ego merasa dibutuhkan, dia butuh perhatian dari perempuan, dia ngerasa banyak perempuan yang suka sama dia, itu kan termasuk egonya laki-laki. Terus permainan laki-laki itu pertama dia menceritakan tentang perjalanan dia, hidupnya dia, perjuangan hidupnya dia gitu. Dia cerita bagaimana perjalanan kisahnya dia, keluarganya, apa yang dia cita-citakan gitu. Dan si perempuan pasti yang ngedengerinnya tuh kayak, ih dia cerita sama aku gitu kan, dia cerita semuanya gitu kan. Si perempuan ini ngerasa si laki-laki ini percaya gitu, karena laki-laki kan jarang bercerita ya. Jadi kok dia bisa sih ceritain kisah hidupnya sama aku, ternyata itu permainan. Dan ujung-ujungnya permainan laki-laki ujung-ujungnya nih dia minta tolong
tolongin dong kalau ada uang, aku pinjem dulu 100.000, nanti aku ganti. Dengan dia meminta tolong hal-hal yang kecil, si perempuan bisa mengikuti atau menolong, ya 100.000 lah, atau misalkan GoFood dong, atau misalkan paket data, misalkan itu dia bisa melakukan itu si perempuan. Tapi ternyata itu permainan laki-laki, guys. Dan si perempuan ini ngerasa menjadi wanita yang wow gitu, bisa menolong gitu, menjadi superwoman yang bisa menolong si laki-laki yang lagi kesusahan. Karena dia udah nyaman sama laki-laki itu. Itu tuh cuma permainan laki-laki doang. Terus nanti beberapa bulan kemudian dia minta tolong keuangan, atau dia minta tolong dikerjain PR, dia minta tolong kamu ngisiin kerjaannya dia. Pokoknya yang berbau effort, yang harus membutuhkan tenaga kamu gitu. Ternyata itu permainan, dan dia tuh cuma membutuhkan bantuan aja. Sebenarnya dia nggak cinta. Dia cuman kayak, lumayan juga nih gue kenal sama orang ini nih. Lumayan kan, kalau nanti butuh uang bisa ditransfer, atau misalkan butuh makanan bisa dibikinin bekal. Ya enggak? Ayo, siapa di sini nih setuju nggak? Kalau nggak setuju komen di bawah. Kedua, laki-laki yang butuh bantuan. Sebetulnya setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain, tapi ini lebih dikhususkan ke arah memanfaatkan. Sebenarnya laki-laki itu butuh bantalan, butuh bemper untuk ditenangkan, untuk disemangati kalau dia lagi down, untuk merasa ada yang nemenin kalau dia ngerasa rasa kesepian gitu. Jadi si cowok ini lagi kesepian, atau dia lagi mencoba move on, akhirnya dia deketin kamu, tapi ternyata ujung-ujungnya dia ghosting dan HTS-in kamu, dan kamu tuh cuma dijadiin pelarian aja. Dia butuh bantuan sama kamu karena si laki-laki ini butuh bantalan atau pelarian, dan pelariannya tuh ke kamu gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau misalkan dari awal dia udah effortnya kenceng banget deketin kamu, hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu yang ingin dia butuhkan dari kamu. Entah ditemenin saat dia lagi sendirian, atau butuh disemangatin, atau dia butuh untuk dikasih sayang egonya gitu, diucapkan segala hal yang bikin dia tuh percaya diri. Tapi ternyata setelah dia udah terpenuhi rasa egonya, dia udah cukup merasa udahlah, udah cukup nih sama cewek ini, terus ada yang baru, tiba-tiba kamu ditinggalin. Nah, itu tuh laki-laki tuh cuma butuh bantuan aja, dan kita nggak tahu seberapa lama dia butuh bantuan kamu. Kalau udah ada yang baru yang menurut dia lebih menarik daripada kamu, pasti kamu dicuekin dan di bye, aku mau cari yang lain, atau aku udah ada yang lain nih gitu. Aduh, jangan sampai ya terjebak dengan bantuan dan permintaan laki-laki yang sesaat doang. Emang kita apaan gitu ya dimanfaatin. Ketiga, mereka seolah menginginkan kamu. Jadi mereka tuh puji-puji kamu, benar-benar memberikan kalimat-kalimat positif. Ih, kamu keren banget ya, ih kamu jadi cewek kok anggun banget. Pokoknya hal-hal positif yang bikin kamu GR, kalimat-kalimat dari si cowok, biar kamu itu merasa respect dan nyaman deket dia. Kalau perempuan belum punya pengalaman, dia langsung terbang tinggi ke 7 angkasa, ke langit ke-7 gitu, dia terbang tinggi. Tapi coba deh perempuan yang punya banyak pengalaman, ih gombal lo ngomong kayak gitu, cuma modal ngomong doang, omdo aja. Tapi kalau perempuan yang belum punya pengalaman, dia bener-bener kayak, ya ampun, dia pertama kali ngomong ini dalam hidup aku. Jadi udah berpikir, berimajinasi tuh kayak, oh, pasti dia sayang banget sama aku, dia bener-bener pengen banget kayaknya aku jadi ceweknya dia, atau jadi orang yang terpenting dalam hidupnya dia. Jangan mau ketika ada pujian-pujian yang sebenarnya tuh
semua orang bisa muji kamu, tapi di balik pujian itu ada apa? Kayak orang baik sama kamu tuh pasti ada sesuatu yang pengen dia minta. Nah, kita harus curiga, tapi sayangnya kalau misalnya udah jatuh cinta tuh susah dengerin omongan orang. Bener nggak nih? Dalam konteks laki-laki yang terlihat ingin memiliki kamu, dia tuh dari awal jor-joran, effortnya gede gitu ya. Kalau kita bilang tuh kayak bebelian gitu, kayak apa aja gitu, aduh kamu udah makan belum, ini aku kasih makanan buat kamu, di awalnya doang guys. Ketika kamu udah masuk perangkapnya, dia mulai tuh, dia memperlihatkan sifat aslinya. Jadi awal-awal tuh dia cuma pakai topeng aja, dan kebanyakan perempuan di awal perkenalan dia udah ngelihat si laki-laki ini effort banget sama dia, jadi dia tiba-tiba bermainlah perasaannya. Ketika perempuan udah masuk perangkap laki-laki, itu bakalan ngerasa susah buat move on, karena si laki-laki ini di tengah jalan itu menghilang atau dia tiba-tiba berubah. Perubahannya tuh kayak karakternya, sifatnya, yang tadinya suka video call tiba-tiba bilangnya sibuk gitu kan. Nah, kenapa laki-laki yang jor-joran di awal itu dia punya target. Ketika si cewek ini udah ngerasa nyaman dan udah ngerasa berharap sama dia, barulah dia mengeluarkan jurus minta bantuan lah, minta pinjem uang lah, minta tolongin ini, minta tolongin itu. Nah, sebenarnya kita tuh bisa menilai seorang laki-laki di awal dia tuh red flag atau enggak dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia benar-benar kenceng banget deketin kita, pasti nih ujung-ujungnya dia bakalan minta sesuatu. Apa yang dia minta? Bisa materi, bisa badan kamu, bisa pengen seneng-seneng sama kamu doang, cuman kayak ya happy-happy aja, ujung-ujungnya kamu gak diseriusin. Keempat, membuat perempuan terlena. Nah, emang laki-laki itu awalnya tuh dia ada respect atau dia agak suka sama kamu. Tapi sebenarnya ada laki-laki yang punya strategi deketin kamu cuma bikin kamu terlena doang. Karena kelebihan kamu tuh badan kamu bagus, fisik kamu bagus, keuangan, karir kamu, kerjaan kamu bagus. Setelah kamu terlena, dia itu langsung mengeluarkan sifat aslinya dengan hal kayak misalkan dia nggak ngubungin kamu atau dia susah buat diajak ketemu, dan kamu bingung sendiri kenapa dia berubah, dan kamu inget-inget kalau awal-awal tuh dia tuh kayaknya baik banget, perhatian banget, kok sekarang kok sibuk banget ya, susah dihubungin. Nah, perempuan sering bingung sendiri ketika ditinggal atau si laki-lakinya berubah di tengah jalan. Kalau kamu bingung, pasti kamu udah masuk perangkap gitu. Harusnya dari awal kita harus punya prinsip bahwa segala sesuatu yang too much di awal, berlebihan, memuji kita berlebihan, memberikan apresiasi ke kita tuh berlebihan, pokoknya semua yang kayak lebay-lebay berlebihan itu harus kita garis bawahi, jangan-jangan dia ada maunya nih. Nah, tapi orang yang benar-benar serius, kuncinya dia nggak bakalan effort di awal. Justru dia pengen cari tahu gimana karakter kamu, gimana keseharian kamu. Kamu tuh orangnya seperti apa. Jadi dia tuh pengen tahu aslinya kamu gitu. Bukan cuma kayak cari sesuatu yang bikin kamu seneng, tapi dia bakal cari tahu dan gali informasi tentang kamu tanpa bikin kamu seneng gitu. Jadi kayak temenan dulu, mengenal dulu, ngobrol dulu, nggak ibaratnya langsung perhatian, tiba-tiba bilang sayang, tiba-tiba muji kamu kayak bikin kamu terbang ke langit ketujuh gitu. Nah, itu tuh tandanya ya. Jadi harus dicatat di pikiran kamu dan juga perasaan kamu biar terlindungi, guys. Kesimpulannya, jika seorang laki-laki di awal udah minta-minta bantuan, baik berupa materi atau misalkan merepotkan kamu dalam hal meminta bantuan kamu gitu ya, baik itu ditemenin saat dia lagi kesepian terus happy-happy sama kamu, hati-hati, itu laki-laki manipulasi dan ujung-ujungnya cuman mempermainkan kamu.
nggak ada dalam hubungan serius itu seorang laki-laki hanya membutuhkan perempuan ketika dia lagi down, tapi dia akan mencari tahu kamu, bagaimana kehidupan kamu, bagaimana kisah kamu, nggak cuma minta bantuan doang gitu. Jadi nggak terkesan manfaatin kamu gitu. Hati-hati ya, jangan termanipulasi. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semangat terus. Bye. Wassalamualaikum.